Mabok adalah aktivitas untuk menurunkan kesadaran diri sendiri. So you can be stupid or maybe brain dead untuk sementara waktu. Mabok umumnya disebabkan oleh alkohol, setelah jeruk, atau bahkan keracunan MBG. Dan ada beberapa alasan kenapa orang ingin merasa mabok. Selain karena mereka ingin merasa senang, terus muntah-muntah mungkin, ada juga yang mabok karena sebatas ingin melupakan masalah yang mereka hadapi. Dan inilah yang tidak gua mengerti gitu. Like, why bro? I mean, efeknya gak permanen, useless. Kalau lu mau lupa tentang masalah yang lu hadapi, ya pakai linggis. Dan lu pasti tahu apa yang gua omongin. Lu udah gede. Dan kalau lu gak punya linggis, lu bisa pakai tembok rumah lu, dan itu sama bagusnya dengan linggis. Cuma mungkin akan meninggalkan beberapa noda di temboknya. Tapi ya, sisi positifnya dari cara gua adalah lu bakal lupa dari masalah lu selamanya. Jadi paginya lu udah gak punya masalah dan bisa menjalani hari dengan damai. Tapi sisi negatifnya, kemungkinan cara ini berhasil tuh cuma 1%. Or, I don't know, mungkin di bawahnya lagi 0,1%. Ya, jadi ya kalau lu gagal, lu dapet CTE. Dan by the way, ada satu jenis mabok dengan level lebih tinggi, mengalahkan Stella jeruk dan MBG. Mabok yang sifatnya bisa menyebar ke orang lain. Mabok yang efeknya mungkin bisa permanen kalau gak ada orang yang I don't know, tampar. You guess it. Mabok agama. Orang yang menggunakan agama untuk membenarkan kestupidan diri sendiri. Orang yang udah kehilangan logika dan merasa dirinya adalah staf khusus dari langit. Mereka akan membuang semua penalarannya dan menganggap semua orang kecuali dirinya pasti salah. Menganggap diri sendiri benar hanya dengan bermodalkan kalimat yang mereka ambil secara harfiah. Contohnya yang paling sering, rezeki udah ada yang ngatur. Bodoh amat kerja, uang gak dibawa mati, rezeki kan udah ada yang ngatur. Mereka membenarkan kemalasan sendiri dengan kalimat rezeki udah diatur. Orang kayak gini biasanya nyusahin orang. Gua bahkan bingung kenapa orang kayak gini belum punah. Mereka bertindak seolah-olah tidak mengejar dunia. Iya, ngejarnya nomor WhatsApp gua. Pin minjem duit dulu dong. Lu kerja bego. Padahal yang dimaksud dari rezeki udah diatur. Kita itu berusaha sekuat mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada yang di atas. Biarlah hal yang tidak bisa kita atur akan diatur oleh yang di atas. Dan orang mabok agama gak bisa pikir kayak gini. Yang namanya mabok kan gak bisa mikir. Dan karena mabok agama bisa menyebar, mereka menyebarkan kemabokannya melalui film animasi. Animasi yang seharusnya gak pernah disentuh oleh semua makhluk hidup. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Ibra! MC dari ceritanya adalah ancaman besar bagi masyarakat. Munafik, dames. Mungkin kalian bilang, bang itu cuma anak kecil. Bro, jangan nilai buku dari sampulnya. Dia mungkin terlihat seperti anak kecil, tapi anak ini adalah manifestasi dari iblis. In fact, bukan anak ini doang, tapi hampir semua karakter dari animasi ini, mereka semua terasa seperti santri Gufron. Pada episode 9 dari animasi ini, ceritanya terjadilah kebakaran hutan. Kita harus gimana, Pak Kiai? Awas, jangan terlalu dekat. Sarannya sangat tidak berguna. Kebakaran hutan itu menyebar dengan sangat cepat, bisa mencapai 23 km per jam. Di saat hewan-hewan lain pada kabur, this dumbass malah nyamperin kebakaran hutan. Apakah kalian semua bosan hidup? Bagaimana mungkin acara ini diperuntukkan untuk anak kecil? Bro, gue nonton sedikit aja, gue langsung dapat WhatsApp dari BPJS. Beneran gue gak main-main. Ini acara gak baik buat kesehatan mental gue. Mereka berhasil membuat cave diving terlihat seperti aktivitas orang pintar. Dan solusi dari Pak Kiai menghadapi kebakaran sebesar ini. Terus gimana dong? Kebakaran dong pesantren kita, Pak Kiai. Hah? Gimana? Udah, kita kembali ke pesantren. Kita berdoa. Have you lost your mind, bro? What the fuck? Nonton ini kayak nonton Dora, anjir, capek banget gua. Fokus utama jika terjadi kebakaran hutan, apalagi lokasinya dekat, adalah melapor, memperingatkan orang lain, syukur-syukur bisa bantu evakuasi, dan lari. Lari! Kalau lu mau berdoa, ya berdoa sambil lari. Lu
Lu ngapain berdoa di tengah-tengah hutan kebakar? Lu mau mati? Apalagi balik ke pesantren, lu nunggu dibakar. Dan bisa-bisanya di tengah kebakaran orang ini masih santai dan malah cerita. Buktinya, api menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud hendak membakarnya. Ya, I know, but lu lupa sama semutnya. Semut aja membawa setetes air berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Artinya, semut aja masih ada usaha. Iya, walaupun semut ini cuma cerita doang, ya gak tahu benar atau enggak. Iya, gua tahu in real life situation kita jangan kayak semut. Kalau ada situasi kayak gini, lu jangan coba-coba madamin api pakai selang sama ember. Lu kebakar hidup-hidup. Tapi yang namanya usaha kan banyak, bukan cuma memadamkan api doang. Satu-satunya karakter yang punya otak itu cuma Ho-Ho. Dia bahkan manggil helikopter buat madamin api. Ya, walaupun usahanya gagal, but at least dia bisa nge-stop api. Di saat yang lain nunggu dibakar, orang ini mencoba menghadapi kebakaran sendiri. Satu pesantren isinya beban semua, Cok. Orang ini harusnya jadi pahlawan, men. Jadi duta kebakaran. Belum cukup jadi brain dead. Anak ini hipokrit. Ada momen saat dia menyatakan kalau dirinya tidak tertarik sama HP dan helikopter. Get it, Hermanderu? Enggak, ya udah. You're being jealous cause I'm rich and you are not. Tapi aku tidak pernah tertarik sama HP dan helikopter kamu. Siapa yang mendidik anak ini? Who raised you, bro? Anak laki-laki mana yang gak suka helikopter? Mustahil anak laki-laki gak suka helikopter, men. Anak ini bukan manusia. Helikopter itu keren, bisa terbang, ngeprank orang. Kalau anak gua gak suka helikopter, itu tandanya anak gua minta dipukul pakai sabuk. Dan ingat, anak ini kan bilang gak tertarik sama HP. Tapi di season 2, this dude main game sampai subuh. Bagus. Dan dia duduk di kasur pakai sendal. Ini udah jadi alasan yang cukup kuat dipukul pakai sabuk. Terus di episode dimana Ho-Ho main VR, nah pas si Ibra dikasih coba main VR, dia nggak suka. For some fucking reason dia nggak suka. Cuma karena VR itu gak nyata. Like, what the fuck you talking about? Lu main game sampai subuh itu juga gak nyata. Kayaknya anak ini emang gak suka lihat orang lain senang. Hobinya adalah mengganggu kesenangan orang lain. Setiap kalimat yang keluar dari mulut orang ini itu pasti kontradiksi sama kelakuannya sendiri. Bro, gue udah bisa ngebayangin gimana jadinya kalau anak ini masuk ke sekolah negeri. Pak, hari ini ada PR, Kak. Men, kalau gara-gara ini lu dibully, gue gak mau bantuin. Ya, emang pantas lu dibully. Dan tentu masih banyak hal stupid lainnya dari anak ini. Gua nggak bisa ngebahas semuanya di sini karena kalau gua bahas ini video panjangnya bisa berjam-jam. Dan yang terakhir, gua tahu kalian pengen mengajarkan nilai-nilai kebaikan dari animasi. Tapi story writer dari animasi ini itu setiap hari pasti sarapan pakai kecubung. Sayang banget animasi sebagus ini tapi ceritanya aneh banget. Aduh, gua udah mau 30 dan gua masih marah-marah sama kartun.